kami menemukan sebuah ibarah atau syubhat bahwasanya tahlilan itu sangat melenceng dari ajaran Islam, Mas. Sudah jauh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ij'alu li Ali Ja'farin ta'aman, fa innahu qad ja'ahum amrun yasghuluhum." Yang maknanya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya keluarga Ja'far tersebut sedang terkena musibah. Nah, sedangkan prakteknya di dalam tradisi tahlilan di Indonesia kaum hadirin, itu malah orang yang sahibul musibah, oleh yang terkena musibah, itu harus memberikan makanan kepada orang yang bertakziah. Padahal yang dibenarkan oleh agama itu, saudara, itu aslinya orang yang bertakziah tersebut yang harus memberikan makanan kepada si sahibul musibah. Jadi logikanya, si sahibul musibah itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tenggelam, masih dimakan paus. Jadi ya itu gimana Anda mengomentar itu, Mas? Jadi orang yang meninggal sudah ditinggal keluarga, sudah harus memberi makan kepada orang yang datang ya. Jadi bertentangan dengan hadis tersebut ya. Ya, berikan pendapat yang sangat mepet, jangan pendapat yang jauh tadi. Mungkin tepuk tangan dulu buat finalis kita, biar lebih seru. Nah, jadi ini menanggapi ini bertentangan dengan sebuah hadis tadi. Silakan ditanggapi. Maaf Mas, Anda mungkin kurang memahami apa yang terjadi konteksnya di Indonesia ini. Mengapa? Karena setiap ada orang meninggal di Indonesia, pasti ada orang yang bertakziah. Dan orang yang bertakziah itu membawa bentuk makanan yang masih dalam keadaan mentah. Nah, Iya. ketika itu diberikan kepada keluarga si mayit, yang oleh kemudian keluarga mayit mengolahnya dan diberikan kembali kepada orang yang bertahlilan untuk dimakan bersama. Jadi kalau Anda membantah dengan hadis ij'alu li ali Ja'farin ta'aman, itu sebenarnya sesuai, bukan bertentangan. Jadi sesuai ya, nggak bertentangan. Oh, Bersih. silakan. Kemudian bagaimana, Mas? Sebagaimana yang sudah kami pelajari tadi malam di kitab I'anatul Talibin, di kitabnya kaum Nahdiyin, kitabnya kaum ulama-ulama Ahlus Sunnah yang biasa dipelajari di pondok-pondok jenengan-jenengan semua ini, yang berbunyi takbirnya itu ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'ami minal bida'il munkara. Lah yang maknanya apa yang dilakukan oleh manusia berupa berkumpul di rumah keluarga seperti tahlilan, kemudian si keluarga sahibul musibah tersebut menyediakan makanan, itu termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar, bida'il munkara. Lah bagaimana? Ini kitabnya jenengan-jenengan sendiri bilang gini. Ini gimana? Masa sampean masih mau menyangkal kitab sampean sendiri? Oh, di dalam I'anatul Talibin bid'ah mungkar itu ya. Maaf Mas, Anda tadi dalam membacakan takbir itu kurang lengkap. Mengapa? Karena di situ ada terusannya, yaitu apabila kita sebut menyuguhkan makanan itu bid'ah mungkarah, di situ ilatnya adalah ingkara mimma limayyitin au mimma limahjurin. Yaitu ketika diambil dari harta si mayit atau dari anak yatim yang masih ditahan untuk mentasarufkannya. Tapi kenyataannya tidak. Mengapa? Karena yang disuguhkan pada orang yang bertahlilan itu berasal dari pentakziah yang membawa makanan masih dalam bentuk mentah. Jadi ilatnya sudah hilang ya? Ya, ilatnya sudah hilang, dan itu sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Yaitu hukum fikih itu selalu berputar dengan ada tidaknya suatu ilat. Jadi boleh ya? Bukan bid'ah mungkar ya? Nah, itulah ilatnya. Tahlilan itu tidak memperhatikan kondisi perekonomian di Indonesia. Kemudian ya selanjutnya, Silakan ditanggapi Mas Husain. Ada subhat yang lain yang menyebabkan tahlilan itu benar-benar dihapuskan dalam tradisi Indonesia, yaitu masalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Quran surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi pahala yang dibaca orang-orang yang tahlilan itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal berdasarkan ayat tersebut. Oh, berdasarkan Al-Quran, pahala yang kita baca tidak akan nyampe ya? Ini nggak nyampe Mas, silakan. Buat apa kita tahlilan kalau memang nggak nyampe? Silakan ditanggapi. Memang benar ayat yang Anda bacakan tadi, bahwasanya manusia itu tidak akan memperoleh sesuatu kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, ulama yang Anda ikuti, menjelaskan atau menulis dalam kitabnya, dalam kitab Ar-Ruh halaman 146, bahwasanya di sana jawaban yang paling tepat untuk Quran surat An-Najm ayat 39 adalah ketika seseorang itu hidup lalu dia berbuat baik pada kerabatnya
dan berbuat baik pada sanak keluarganya, tetangganya, familinya, dan ketika dia meninggal lalu sanak dan familinya itu mengirimkan pahala bacaan doa kepada dia, itu akan nyampe dikarenakan itu adalah buah hasil dari jerih payahnya ketika masih hidup. Jadi tidak ada bertentangan, jadi tidak ada unsur yang bertentangan dengan surat Quran An-Najm, dengan Quran surat An-Najm ayat 39. Oh, itu silakan. Coba Anda buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana Imam Syafi'i mengomentari ayat tersebut. Nah, komentarnya adalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal itu tidak akan sampai. Lah ini yang berkata adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Oh, imamnya Ahlussunnah ya? Sendiri. Dibilangin imamnya tidak mau. Oh. Imam Syafi'i, imam kaum ini mayoritas NU ya. Ini juga pembela tahlil orang NU. Jadi imamnya orang NU mengatakan itu nggak nyampe, Mas. Silakan. Mungkin ada jawaban. Maksud dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan yang dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia yang tidak sampai, itu sudah dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pahala yang tidak nyampe kepada orang yang telah meninggal dunia itu apabila tidak dibaca di samping mayat atau tidak dihususkan kepada si mayat. Tetapi dalam kenyataannya di akhir tradisi tahlilan selalu ada ungkapan kata yang selalu dihususkan kepada si mayit yang teringkas dalam kata-kata Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Jadi saya tegaskan lagi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, tetap bahwasanya pahala bacaan Al-Quran itu tetap sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Oh, tepuk tangan dulu bagi finalis kita. Biar lebih seru, kita kasih kesempatan untuk masing-masing pihak untuk menyimpulkan argumen dari pertama hingga akhir. Untuk silakan kepada pihak kontra dulu, saya kasih kesempatan untuk menyimpulkan. Terima kasih. Kami tetap berpegang teguh terhadap apa yang diargumentasikan oleh kami tadi, karena berdasarkan Al-Hadis dan Al-Quran bahwa tahlilan itu tidak benar, karena terhadap syubhat yang tidak dapat dibenarkan dan masih ada ilat-ilat yang atau syubhat-syubhat yang lain. Contohnya seperti menyuguhkan makanan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tasyabuh dengan orang Hindu dan lain sebagainya. Untuk itu mari umat Islam yang ada di Indonesia ini bersatu untuk menghapus bid'ah dan menghidupkan sunnah. Jadi secara mutlak tahlilan itu harus dihapuskan di Indonesia ini. Terima kasih. Kemudian kesempatan kedua untuk menyimpulkan kepada pihak yang pro. Terima kasih moderator. Berdasarkan dialog yang sudah kita rembukan barusan, tidak ada satupun dalil dari kami yang bisa Anda bantahkan dan tidak bisa Anda patahkan. Jadi kami tetap pada pendirian kami, tahlilan itu harus dilakukan, bahkan kalau perlu wajib untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Karena sudah sesuai dengan konteks Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Hukum asal dari sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya tahlilan tidak ada dalil yang melarangnya, justru menguatkan semuanya. A'angdantahum am lam tundirhum la yu'minun. Percuma kami ngomong kepada Anda karena hati Anda telah tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat para finalis. Demikian lomba debat kali ini. Kepada para peserta untuk kembali ke tempat. Itulah final lomba debat Aswaja MA unggulan Nuris. Pengumumannya nanti akan diumumkan di akhir acara. Kemudian sekian dari saya, dari moderator. Salam Ahlus Sunnah, salam tahlilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.